Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertama-tama perkenalkan nama saya Safar Adam. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Hadaoaleo angkatan 2024. Nah, adapun di sini teman-teman, saya akan menjelaskan kelanjutan daripada linked list di mana kita masuk ke double linked list. Nah, adapun motivasi pertama ini, motivation, ya, dia dalam daftar berantai tunggal itu setiap node dia mempertahankan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Nah, keterbatasan daftar ini ya, keterbatasan daripada single linked list itu, dia pertama sulit untuk menghapus node secara efisien di bagian ekor daftar. Nah, secara umum, kita itu tidak dapat menghapus node sembarang dari posisi tengah daftar secara efisien jika hanya diberikan referensi ke node tersebut. Nah, ini karena kita tidak dapat menentukan node yang berada tepat sebelum node akan dihapus itu. Namun, ya di sini dijelaskan juga bahwa node tersebut perlu diperbarui referensinya, ya, referensi selanjutnya begitu. Nah, seperti ini adalah gambaran kepala. Nah, ini dia tidak bisa diakses ketika kita ingin menghapus node I. Nah, ini adalah ekornya begitu. Referensi berikutnya, next reference for previous node needs to be updated. Referensi berikutnya itu untuk node sebelumnya perlu diperbarui. Nah, di sini kita bisa lihat juga keterbatasan daripada single linked list itu dia diatasi oleh struktur linked list, double linked list, di mana setiap node itu dia menyimpan referensi. Setiap nodes itu dia menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Nah, ini memungkinkan operasi itu dia berjalan secara O1 ya. O1 waktu, di mana dia itu untuk penyisipan maupun penghapusan pada posisi sembarang di dalam daftar. Di dalam daftar list. Nah, untuk menghindari beberapa kasus, in order to avoid some special case, untuk menghindari beberapa kasus khusus saat beroperasi di dekat batas linked list, ya, double linked list ya, ada baiknya kita menambahkan node khusus, ya. It helps to add special nodes at both end of the list. Nah, di mana di sini itu node header di awal daftar dan node trailer di akhir daftar. Header and trailer. Nah, this dummy nodes. Nah, nodes dummy ini ya disebut itu dia sentinel, card sentinels, di mana dia itu tidak menyimpan sebuah elemen, ya. Do not store element. Nah, untuk list kosong, ya, dia itu field next dari headernya dia menunjuk ke trailer dan field pref dari trailer menunjuk ke header. Nah, ini bisa dilihat sebuah list kosong itu ya, sebuah linked list yang kosong. Headernya itu dia menyatakan next ke ini JFK, PDF dan FO. Nah, prefnya itu dia merujuk ke apa ya? Merujuk ke ini, ke list sebelumnya atau pointernya itu menunjuk ke belakang. Nah, kalau kita lihat dari single linked list, perbedaannya itu terlihat jelas. Kalau single linked list, pointernya itu hanya selalu menunjuk ke depan. Dia tidak bisa kembali ke belakang. Nah, kalau double linked list, kita bisa membuatnya spesifik dengan menambahkan variable pref. Yang mana variable pref ini untuk menunjuk list sebelumnya atau pointernya itu dia ke belakang, begitu. Nah, ini ada lagi penjelasan. The use of sentinel simplifies the logic of operation. Penggunaan sentinel itu dia menyederhanakan logika operasi. Nah, node header dan trailer tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya yang berubah. Sabar, bagaimana penjelasannya? The header and trailer nodes never change, only the nodes between them change. Node header dan trailer itu dia tidak pernah berubah. Nodes never change. Tapi dia hanya node di antara keduanya yang berubah. Oh, hanya node yang di antara kedua. Oke. Berarti yang berada di tengah ini teman-teman, yang tiga node ini tuh dia bisa berubah begitu posisinya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya itu node header dan trailer
semua penyisipan, all insertion and deletion. Semua penyisipan dan penghapusan itu dapat ditangani secara terpadu. Not baru itu sering disisipkan atau dihapus di antara sepasang not yang sudah ada. A new note is being inserted or deleted between a pair of existing notes. Ya, kemudian kita masuk bagaimana caranya kita inserting with a double linked list. Kita menyisipkan ke dalam double linked list. Nah, ada kasus pertama. Kasus pertama itu inserting at an arbitrary position in a non-empty list. Menyisipkan pada posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini menyisipkan pada posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Nah, bisa dilihat ini posisi awalnya, teman-teman. Dia cuma terdiri atas 5 not. Kemudian kita ingin menyisipkan sesuatu di tengah. Nah, kita mendeklarasikan terlebih awal yaitu posisi notnya. Nah, di sini terbentuk not PFD. Nah, not PFD ini sayangnya untuk next dan prefnya itu kan dia belum terbentuk di PFD ini. Nah, kita mendeklarasikan bahwasanya di not PFD ini itu akan ada next dan pref sehingga kita menginsertnya. Nah, ketika insert itu akan berubah. Yang tadinya next pada JFK ini dia akan beralih ke PFD dan pref pada SFO ini dia akan beralih juga kepada PFD sehingga dia akan menjadi korelasi seperti di bawah ini. Seperti itu. Nah, sama halnya ketika kita ingin menambahkan ini di kasus 2. Inserting at the beginning of the list. Ketika kita ingin menyisipkan di awal list begitu. Nah, ini bisa dilihat juga posisinya mirip seperti kita menyisipkan sembarang. Kita mendeklarasikan dulu sebuah notnya, kemudian pref dan next-nya itu dideklarasikan juga. Begitu. Nah, kemudian ada deleting a note in a double linked list. Nah, bagaimana kita menghapus note dalam daftar berantai ganda? Nah, di sini bisa dilihat ketika kita ingin menghapus, itu yang pertama adalah kita memindahkan next pada JFK. Ini kan ada not PFD. Nah, di sebelumnya itu ada JFK, di setelahnya itu ada SFO. Nah, ketika kita ingin menghapus daripada not PFD ini, yang langkah awal kita lakukan itu adalah kita memindahkan pointer daripada JFK. Yang mana pointer next-nya ya. Pointer next daripada JFK itu kita alihkan ke SFO. Ya, ini bisa dikatakan bahwasanya JFK next itu sama dengan PDF next. Ya bukan, JF self headnya ya, self headnya JFK itu sama dengan self PDF next begitu. PFD next begitu. Nah, sehingga nanti next-nya ini akan beralih ke sini. Nah, untuk daripada SFO ini, self head SFO itu dia sama dengan self SFO pref itu dia sama dengan self PFD pref ya. Nanti maka dia akan teralihkan ke JFK begitu. Sehingga di sini dia terhapus. Begitu. Nah, ini ada implementasi dasar di mana basic implementation of a double linked list. Nah, di sini ada implementasi dasar ya. Oke, sekarang kita lihat dulu di dalam sini. Itu ada sebuah kelas double linked base. A base class providing a double linked list representation. Oke. Kelas node-nya itu dimana ada lightweight non-public class for sorting a double linked node. Di sini dia mendeklarasikan sebuah slots yang mana isinya adalah elemen, pref, dan next. Elemen ini adalah isi daripada initial node files. Nah, ini elemen to be stored. Kemudian pref itu dia menunjuk ke previous node preference. Dan next itu dia menunjuk ke next node reference. Nah, setelah itu dia mendeklarasikan def itself, di mana dia menciptakan sebuah array kosong. Nah, di sini bisa dilihat self header itu sama dengan self node.
mana isinya non, non, dan non. Nah, di sini itu sebenarnya dia mendeklarasikan lagi sebuah kelas baru, teman-teman. Nah, di sini ada kelas double linked list, base, di sini ada kelas nodes, di sini adalah satu kelas. Cuman dia tidak jelaskan di sini. Nah, self trailer itu sama dengan self node, node isinya juga kosong. Kemudian self header, next itu sama dengan self trailer. Self trailer pref itu sama dengan self header. Self size itu sama dengan 0. Nah, di sini bisa dilihat def length-nya itu dia return self size, oke. Dan def MP self-nya itu dia return self size sama dengan 0. Nah, kemudian dia langsung bagaimana caranya menginsert di antara node begitu. Nah, di sini ada self predecessor dan successor. Nah, add element at between to excited nodes and return new nodes. New nodes. Now self nodes predecessor successor linked to the neighbor predecessor next sama dengan newest. Nah, di sini bisa dilihat juga successor pref-nya itu dia akan beralih ke newest karena kita yang menyisipkan di antaranya. Nah, self size-nya itu plus sama dengan 1 karena kita menambahkan kita menyisipkan lagi sebuah node, dan di sini return-nya itu newest. Nah, ketika ingin menghapus ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, predecessor-nya sama dengan node pref. Kita mengambil sebelumnya. Successor-nya itu dia sama dengan node sex. Node next ya. Predecessor-nya next-nya itu sama dengan successor. Nah, self size-nya itu kita kurang 1 karena kita menghapus datanya begitu. Nah, kita langsung beralih bagaimana kita mengimplementasikan deki di dalam double linked list. Di mana ini ada previous error based deque, implementasi deki berbasis array, di mana antrian ujung ganda ini ya, itu sudah mencapai operasi dalam waktu amortasi 0,1 01 ya. Nah, karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran arraynya begitu. Due to exceptional needs to resize the array. Nah, dengan implementasi berbasis daftar berantai ganda ini ya, double linked list ya, daftar berantai ganda kita sebut doubly. Now we can achieve all the cooperation in work case 001 time. Nah, kita itu bisa mencapai semua operasi deki dalam waktu 01. Now, with the use of sentinels, take notes of the following change. Dengan penggunaan sentinel, kita memperhatikan perubahan berikut. Ya. Di mana the header does not store the first element of the deki. It is the nodes just after the headers that stores that first element. Header itu dia tidak menyimpan elemen pertama dari deki. The header does not store the first element of deki ya. Kemudian nodes tepat setelah header lah yang menyimpan elemen pertama dengan asumsi dekinya itu tidak kosong. It is the node just after the headers that stores the first element, assuming the deki is non-empty. Nah, similarly, dengan demikian ya, the node just before the header stores the last element of the key. Dengan demikian, node tepat sebelum trailer itu dia menyimpan elemen terakhir dari deki ya. Kemudian ada metode insert between and delete node. Ya, itu dia diwariskan dalam kelas keturunan untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan node di awal dan di akhir deki ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah codingan yang kita bisa coba. Mana di sini itu kita menggunakan kelas linked double list. Ya, mungkin kalau mau dicoba bisa juga. Di sini kita bagi dua dulu ya, teman-teman. Nah, di mana situ kita mendeklarasikan sebuah kelas. Itu adalah kelas linked deki. Di mana itu adalah double link. Sabar, sebelum saya mulai itu saya lihat dulu. Jadi masalah di sini adalah
Lebih sabar, ini kayaknya belum bisa di coding deh. Karena ada beberapa bagian yang hilang. Tapi bisa dilihat di sini teman-teman, bahwasanya tuh kelas lingkar deki itu ya, ada def first untuk menambahkan bagian awal, def last untuk menambahkan elemen di bagian akhir, def insert first itu setelah header, def insert last itu sebelum terror, kemudian delete first dan delete last untuk menghapus intermediate. Nah, di sini dia menggunakan ini inherited method ya, dimana self delete node itu self header next ya. Sama juga dengan ini, self delete node itu self trailer pref ya, bisa dilihat. Nah, kurang ada def str untuk menampilkan output, tapi kita belum sampai di situ teman-teman. Kita belum coding di bagian sini. Kita bakal coding itu nanti di bagian bawah. Ada satu codingan lah. The position list at ADT, tipe data abstrak ADT, daftar profesional. Nah, tipe data abstrak, the abstract data types that we have considered thus far. Tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini itu yaitu tumpukan. Ya, di garis dalam kan ini adalah tumpukan. Deki, key, antrian, dan double ended quest, dan antrian dua ujung. Nah, di mana kita itu hanya mengizinkan operasi perbaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Pertimbangkan contoh antrian sebelumnya. Di sini bisa dilihat. Sabar, ini kenapa bisa gitu. Nah, pertimbangkan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu untuk menerima layanan. Dimana pertama itu adalah bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket. Kemudian yang kedua itu, what if someone is waiting in line to buy ticket, allow a friend to cut into the line at that position. Bagaimana jika seseorang yang sedang menunggu dalam antrian untuk membeli tiket mengizinkan seorang teman untuk memotong antrian di posisi tersebut. Nah, this motivated having a more generalized ADT that provided that uses a way to refer to element anywhere in a sequence and to perform arbitrary insertion and deletion. Nah, hal ini memotivasi adanya ADT yang lebih umum untuk memberikan pengguna cara untuk merujuk elemen di mana saja dalam suatu urutan dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sembarangan. Nah, dalam urutan berbasis array ya, dalam urutan berbasis array, integer index providers apa ini? Sabar. Artinya itu integer index ya. Indeks bilangan bulat ya, integer. Indeks bilangan bulat itu dia memberikan cara yang sangat baik untuk mendeskripsikan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. However, numeric index are not a good choice for describing positional within a linked list. Namun, indeks numerik itu bukanlah pilihan yang baik untuk mendeskripsikan posisi dalam daftar tersebut. Yang mana beberapa pertimbangannya itu bisa dilihat, kita tidak dapat mengakses entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. We cannot efficiently access an entry knowing only its index. Yang mana kita juga itu salah satunya harus menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertentu, memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir. Kemudian kita menghitung elemen saat kita berjalan. Nah, indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk mendeskripsikan posisi lokal dalam beberapa aplikasi. Karena indeks suatu entry itu berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan yang terjadi lebih awal dalam urutan tersebut. Misalnya, mungkin itu kita tidak nyaman mendeskripsikan lokasi seseorang yang sedang menunggu dalam antrian dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut dari depan antrian. Nah, ini adalah prinsip orang dalam maksudnya.
Nah, di sini bisa dilihat itu adalah tiket, misalnya ini dia. Now we wish to be able to identify the position of an element in a sequence without the use of an integer index, begitu. Nah, di sini ada satu contoh, di mana contoh lain itu dia pengolah data. Dimana sebuah dokumen teks itu dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengelola kata menggunakan abstraksi kursor untuk memgambarkan posisi di dalam dokumen tanpa menggunakan indeks bilangan bulat secara eksplisit. Memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada prosesor atau kursor. Hapus pada kursor itu atau sisipkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih lanjut, kita mungkin dapat merujuk pada posisi inheren di dalam sebuah dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Pertanyaannya adalah, bisakah kita menunggu referensi notes? Di sini bisa dilihat, can we use a note reference as a position? Bisakah kita menggunakan referensi note sebagai posisi? Nah, di sini bisa dilihat bahwa linked list itu dia menyediakan menyediakan penyisipan dan penghapusan dengan waktu O1 pada posisi sembarang selama referensi ke notes yang relevan tersedia. Oleh karena itu, it is therefore sangat menggoda untuk mengembangkan ADT. Very tempting to develop an ADT. Sangat bagus ketika kita mengembangkan ADT di mana referensi node berfungsi sebagai mekanisme untuk mendeskripsikan posisi. Bahkan kelas double linked base kita memiliki metode insert between dan delete mode yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung seperti itu akan melanggar prinsip desain berorientasi objek tentang abstraksi dan ekskapsulasi yang telah diperkenalkan dalam kuliah sebelumnya. There are several reasons for encapsulation the nodes of a linked list. Ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node dari linked list. Nah, yang pertama itu, dia akan lebih sederhana bagi pengguna jika dia tidak perlu repot dengan detail implementasi seperti manipulasi tingkat rendah, referensi nodes, atau ketergantungan kita pada penggunaan node Sentinel. Kemudian yang kedua juga itu kita dapat memastikan kekokohan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi referensi node secara langsung, dengan mencegah kesalahan pengelolaan oleh pengguna. Kemudian yang terakhir itu ada encapsulation providers flexibility to redesign data structure and improve its performance. Encapsulasi itu memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya, begitu. Kemudian ada depositional list ADT, yang mana itu pertama dia menyediakan secara umum abstraksi dari urutan elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Dia menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk menggambarkan lokasi dalam sebuah daftar, to describe a location within a list. Nah, dimana di sini itu salah satunya dia sebuah posisi itu dia bertindak sebagai penanda atau token dalam daftar posisional yang lebih luas. Kemudian sebuah posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali dihapus dengan memberikan perintah eksplisit. Instance posisi adalah objek sederhana, hanya mendukung metode berikut. P elemen, dia mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. Posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan berbagai nilai kembalian dari metode. ADT atau daftar Nah, kemudian ADT daftar posisi L ini itu mendukung metode akses berikut. Yang pertama itu ada L-verse, mengembalikan posisi elemen pertama dari L atau non jika L kosong. Kalau ada L last juga, dia mengembalikan posisi elemen terakhir dari L atau not jika L kosong. Kemudian L before,
Di sini itu return the position of L immediately before position P or non if P is the first position. Dia mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P, atau non jika P adalah posisi pertama. Kemudian ada L after, ini mirip-mirip, yang mana dia return the position of L immediately after position P or non if P is the last position. Jadi dia mengembalikan posisi L tepat setelah posisi P atau non jika P itu adalah posisi terakhir. Kemudian L is empty, dia itu mengembalikan true jika daftar L tidak berisi elemen apapun. Nah, len L itu dia untuk mengembalikan urutan, mengembalikan nomor. Len itu dia mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Iter L itu dia return a forward iteration for the element of the list. Mengembalikan iterator maju untuk elemen-elemen daftar. Nah, selain itu juga di sini itu ada L at first, yang mana dia itu untuk memasukkan elemen baru di depan L, mengembalikan posisi elemen baru tersebut. Kemudian ada L at last, itu memasukkan elemen baru di belakang L, mengembalikan posisi elemen baru tersebut. L at before, P dan E itu dia memasukkan elemen baru tepat setelah posisi P di L, mengembalikan posisi elemen baru tersebut juga. The position of the new element. Gua di sini ada L at before. L at before itu dia untuk memasukkan elemen baru tepat sebelum posisi P di L, mengembalikan posisi elemen baru tersebut. L at after juga memasukkan elemen baru tepat setelah posisi P di L, mengembalikan posisi elemen baru tersebut. L replace itu mengalihkan elemen pada posisi P dengan elemen mengembalikan elemen yang sebelumnya berada pada posisi P. L delete itu menghapus dan mengembalikan elemen pada posisi P di L, membatalkan validitas posisi tersebut. Nah, ini ada beberapa pengamatan, view observation. Note that the first, perhatikan bahwa metode first dan last dari ADT daftar posisi mengambilkan posisi yang terkait, bukan elemennya. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. The element at a position can be obtained by invoking element methods on that position. First element itu dia adalah first element di dalam, atau elemen pertama dalam list. Last element itu adalah elemen terakhir, last element in the list. The advantage of resizing a position as a return value is that we can use the position to navigate the list. Elemen pada posisi itu dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Karena ADT dia menyertakan dukungan untuk fungsi iter Python, penggunaan dapat menggunakan sintaks perulangan for tradisional untuk penerusan. Untuk penerusan maju dari daftar ternama tersebut. Ini bisa dilihat, itu ada operasi L at last 8P, maka itu isinya L8P. L first key P itu isinya 8P. L at after itu key, yang mana P5 ini adalah berarti 5 key. L before key itu P berarti 8P. Oke. Kira-kira seperti itu dia untuk implementasinya. Nah, kita langsung saja ke codingan. Mungkin kita bakal coba ya. Ini ada satu codingan sebenarnya. Teman-teman bisa lihat. Tadi itu codingannya, ini dia. Mungkin untuk codingan yang ini itu bisa
Kita carikan satu codingan lain ya. Misalnya di sini itu ada itu adalah single linked list. Mungkin bisa sambil mencari. Di sini tuh kita masuk ke save persons. Di sini ada satu codingan, bisa kita lihat. Saya minta dulu dibuatkan sebelum saya praktekkan. Nah, di sini kita tambahkan dia ke dalam sini. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, untuk yang ini itu kita hapus dulu. Nah, oke. Turunkan dulu. Ini bisa kita lihat. Pertama kita akan buat dulu tampilannya. Nah, di sini ketika kita ingin buat tampilannya, maka kita harus pakai while true ya. Kita ingin membuat menunya, dimana itu print. Pertama itu kita deklarasikan dulu. Sabar, ini bagusnya ini kita kasih ini ya, biar rapi. Ini 5 saja. Linked list. Nah, kemudian di sini kita print tambah di awal. Di sini itu 2. Jadi sini tambah di akhir. Dan 3 tambah setelah data. Kemudian di sini ada 4. Hapus data pertama. Nah, kemudian di sini ada 5. Itu hapus data terakhir. Di sini 5. Kemudian di sini 6, di sini ada 7. Di 7 itu dihapus data tertentu. Nah, kemudian ke 7 itu cari data. Sini ada 8. Itu hitung jumlah not. Ada 9. Nah, dia tampilkan linked list. Nah, kemudian yang 10 itu dia keluar ya, atau 0 saja. Nah, di sini kita buat satu variabel pilihan, dimana di sini integer input. Kemudian di sini itu kita pilih menu. If pilihannya itu sama dengan 1, maka di sini kita pas dulu. Nah, ini kita paste aja. Di sini itu biar cepat, kita L pilihan sama dengan 2. Ini kita kopas lagi. Nah, ini cara cepat buat coding ya teman-teman. Manfaatkan shortcut
Ctrl C Ctrl V. No, ini itu 9. Nah, kemudian di sini itu 10 toh. Di sini ada 0. Maka di sini ada break. Nah, kemudian di sini else, tinggal masukkan print. Maaf, maaf, inputan Anda tidak valid. Nah, begitu. Ya kan, pilihan tidak tersedia. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian dev-nya. Nah, di sini itu pertama adalah kita mendeklarasikan kelas node dulu. Ini yang saya lakukan biasa. Kelas node kita, karena kita kan cuma satu data, berarti kita langsung dev saja, dev init. Nah, di sini self-nya di sini itu kita isi data. Nah, di sini itu ada self data. Sorry. Di sini ada self data, itu dia sama dengan data. Pada self next yang mengarah ke pointer selanjutnya itu dia kita kasih non dulu. Nah, kemudian di sini kita buat satu kelas lagi, namanya kelas linked list, kelas objek lah kalau saya biasa saya namakan. Nah, di kelas objek itu ada dev init. Nah, dev initnya di sini itu kita ganti self head itu sama dengan non. Nah, kemudian ada dev in servers. Dimana dia self ada data. Nah, kemudian di sini masuk di sini name node. Name node itu dia sama dengan node dimana data. Nah, di sini name node next-nya itu name node next-nya itu dia sama dengan self titik head. Nah, di sini self head-nya kita menambahkan di awal ya. Self head-nya itu harus sama dengan name node. Nah, di sini kita tulis print bahwasanya f. Nah, di sini itu isinya data berhasil ditambahkan di awal. Nah, kemudian di sini kita beralih ke satu dev, yaitu dev insert last. Dimana sama juga di sini dia save data. Nah, mungkin di sini itu kita spasi aja yang ini, kita copy saja yang ini, taruhkan di sini. Nah, di sini tuh lupa tanda titiknya. Kemudian setelah itu kita cek is null-nya. Nah, kita cek is null. Misalnya di sini if self head is none, maka di sini self titik head itu dia sama dengan node. Nah, kemudian print f data itu dia berhasil ditambahkan. Oke. Nah, kalau misalnya tidak sama, ini ada return ya. Ini ada return. Nah, di sini tuh kita current saat ini. Kalau misalnya ternyata sudah ada isinya, maka self head. Nah, di sini tuh while current next ya. While current titik next. Nah, di sini itu berarti kita current itu sama dengan current juga titik next. Nah, di sini current titik nextnya juga itu sama dengan data. Nah, oke. Node. Maka di sini tuh print
F, aduh, current F. Nah, sini not, oke, sorry, data sini. Data berhasil di, oke. Kemudian di sini juga ada satu lagi dev, yang mana itu dev insert after. Dev insert after. Ada self, ada target, ada data. Nah, dimana di sini isinya itu dia current, itu sama dengan self head. Nah, while current, if, untuk mengecek apakah if current data itu sama dengan target. Nah, di sini new node sama dengan node. Nah, di sini new node titik next itu sama dengan current titik next. Nah, di sini current titik next sama dengan new node. Nah, di sini kita tinggal print saja, print di mana f itu ya, kita kasih kurung data lagi, ini berhasil ditambahkan. Nah, kemudian sini return, harusnya ya return, biar dia, karena masih ada lagi kita mau tambahkan di bawah, yaitu di sini current itu sama dengan current titik next. Kenapa current titik next? Karena kita akan mengarahkan ke target selanjutnya. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada itu, maka di sini print, di sini data target. Kalau misalnya tidak cek if-nya tidak dapat, maka sini data target tidak ditemukan. Nah, gitu loh. Kemudian di sini ada dev delete first, yang spasi. Dev delete first itu, di sini tipe data sorry, di sini self. Nah, kita masuk ke dalamnya. Seperti biasa, kita cek. Oh, ini tidak. Ini itu if self titik head is none. Ke sini print. Oke, yang ketulis kosong. Nah, di sini itu return. Kemudian di sini itu print. Ini karena kita menghapus di awal ya. F self head. Nah, data. Oke. Itu berhasil dihapus. Maka self headnya sekarang akan sama dengan self head next. Nah, kemudian di sini dev delete last itu hampir sama. Ini kita copy bagian awalnya. Ini taruh di sini. Pertama cek dulu ya. Di sini juga kita kasih kondisi. If self titik head titik nextnya itu is none, harusnya begitu ya. Maka di sini itu print f self, alamak. Nah, di sini tuh
berhasil dihapus. Oke. Kemudian di sini tuh kita berarti self head insert lah delete last ya. Text itu is none, maka di sini self headnya itu sama dengan none. Return. Kemudian di sini ada current sama dengan self head. Ke sini while current titik next titik next juga next juga ya. Ya cocok, ini current jadi sama dengan nah, maka di sini itu berarti print f di sini dalam kurung kita space saja yang ini. Ini berarti nah oke. Di sini wait, satu lagi ini itu harusnya ada current next. Ini sama dengan non. Nah, kalau di sini def direct value itu sama dengan self value ya. Cuma di sini tuh kita cek lagi. Ini copy paste saja yang ini. Copy paste dengan di sini. Nah, ini kurangi. Waduh. Oke. Nah, return. Kemudian di sini itu kita ganti dia dengan if self titik head titik data sama dengan value. Nah, maka di sini itu self self titik head itu sama dengan self titik head titik next. Nah, di sini print f di sini data value itu berhasil dihapus. Nah, seperti biasa current ya sama dengan self head. Nah, di sini itu while current titik next. Oke. Dimana if current titik next titik data sama dengan value sama dengan value. Nah, di sini tuh current next itu sama dengan nah print ini kita kopas not. Nah, kita kopas. Aduh, di sini hapus. Oke. Kalau misalnya tidak ada, sabar. Ini di sini ya. Karena untuk nextnya, berarti di sini kalau tidak ada, saya print. Nah, kalau ada dev search juga. Di sini dev carilah. Not that self. That self itu search ya. Oke. Self
value, dimana di sini student dengan self head posisi itu sama dengan 1, while student if value kan pada posisi. Oke. Nah, di sini itu berarti kita include-nya posisi ya. Oke. Di sini return. Maka di sini itu dia posisi. Oh, ini buat cek ya. Curen itu curen titik next. Oke. Berarti di sini kalau misalnya tidak ada ya print. Data not ini itu data tidak ditemukan. Nah, kemudian di sini kita langsung tambahkan saya mungkin sisanya. Di sini ya ini aja kita spasi. Kita paste di sini. Di sini tuh kita ganti objek. Nah, ketika kita sudah ganti objek, berarti di sini tuh kita masukkan saja, kita spasi. Oke, di sini juga ada data pilihan. Oke, ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita running. Nah, di sini bisa dilihat program linked listnya itu misalnya 1. Oh, sorry, saya salah jalan. Run Python code. Nah, di sini itu 1, masukkan data Java. Data Java berhasil disimpan. Ketika kita ingin lihat 9, nah itu dia. Kelihatan kan? Sabar. Kelihatan kan data saya? Nah, di sini kita tambahkan lagi data, misalnya tambah di akhir 2 Rehan. Nah, tambahkan data Rehan berhasil ditambahkan. 3 tambahkan setelah data target itu Java. Data baru Pida. Nah, di sini 9 itu kita lihat 9. Nah, Java Pida Rehan non. Nah, kemudian di sini hapus data tertentu, misalnya 4 hapus data pertama. Nah, berarti sini 9 sisa Pida Rehan. Nah, hapus data terakhir itu 5. Maka di sini 9 itu sisa Pida. Nah, kemudian 6 hapus data tertentu, misalnya Pida. Ini ada keeroran sedikit. Misalnya 7 cari data. CLS. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan teman-teman terkait bagaimana double single linked list. Nah, lebih dan kurangnya penjelasan saya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.